Halo sahabatku. Selamat datang kembali di channel Cerita Momo. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Kali ini, Momo punya kisah yang benar-benar spesial dan dijamin bakal menguras air mata kalian. Siapkan tisu yang banyak ya, sahabat. Bayangkan rasanya dituduh menghancurkan keuangan keluarga, dihina, bahkan digugat cerai oleh suami yang paling kalian cintai. Padahal, di balik diamnya kalian, ada nyawa yang sedang dipertaruhkan dan aib suami yang mati-matian kalian tutupi. Inilah kisah pilu Anggi, Farih, dan malaikat kecil mereka, Fani. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya yang penuh emosi, yuk dukung channel ini dulu. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe ya. Momo juga pengen kenalan sama kalian semua yang setia nonton. Coba absen dulu di kolom komentar, tulis nama kalian, asal kota, dan ketik hadir. Contohnya, Budi dari Surabaya, hadir. Momo tunggu komentarnya ya. Sudah siap? Tarik napas panjang, dan mari kita mulai ceritanya. Malam itu, suasana di ruang makan terasa begitu dingin, jauh lebih dingin dari udara malam di luar sana. Anggi duduk terpaku di kursi makan, memandangi hidangan yang sudah ia masak sejak sore. Sayur asem kesukaan suaminya sudah tidak mengepulkan asap lagi, ikan asin dan sambal terasi pun tampak tak tersentuh. Jam dinding menunjukkan pukul 9 malam, namun suaminya, Farih, belum juga menampakkan batang hidungnya. Anggi menghela napas panjang, mencoba menekan rasa perih di ulu hatinya. Bukan hanya karena penyakit lambung yang diam-diam ia derita, tetapi karena perih di hati yang jauh lebih menyiksa. Belakangan ini, sikap Farih berubah total. Lelaki yang dulu begitu hangat dan memuja dirinya, kini berubah menjadi sosok asing yang tak tersentuh. Terdengar suara mobil berhenti di depan pagar. Jantung Anggi berdegup kencang. Ia segera merapikan daster lusuhnya, mencoba tersenyum menyambut sang suami. Pintu depan terbuka. Farih masuk dengan langkah lebar, wajahnya kaku, tanpa senyum sedikitpun. "Mas sudah pulang? Mau makan dulu? Aku sudah masakan." Kata-kata Anggi terhenti di udara. Farih bahkan tidak menoleh ke arah meja makan. Ia berjalan lurus, lalu dengan gerakan kasar melempar sebuah amplop coklat tebal ke atas meja, tepat di hadapan Anggi. "Mas, ini apa?" tanya Anggi dengan suara bergetar. Tangannya perlahan meraih amplop itu. "Buka saja," jawab Farih dingin. Ia melonggarkan dasinya dengan kasar. Matanya menatap Anggi dengan tatapan yang sulit diartikan, campuran antara kemarahan, kekecewaan, dan kejijikan. Anggi membuka amplop itu. Matanya membelalak saat membaca judul surat di dalamnya, gugatan perceraian. Dunia seakan runtuh menimpa kepala Anggi. Kertas itu terlepas dari tangannya, jatuh melayang ke lantai. "Mas, kakakmu mau menceraikan aku? Tapi kenapa? Apa salahku, Mas?" Farih tertawa sinis, tawa yang menyayat hati. "Kamu tanya kenapa? Nggi, sadar diri dong. Selama setahun ini aku diam, aku sabar melihat kelakuan kamu. Tapi makin lama kamu makin menjadi-jadi." Farih mendekat, telunjuknya menuding tepat ke wajah Anggi. "Aku kerja banting tulang dari pagi sampai malam, mengejar target perusahaan, menjilat atasan demi promosi jabatan. Semuanya demi siapa? Demi keluarga ini. Tapi kamu cuma bisa menghabiskan uang." "Mas, aku tidak." "Jangan menyangkal," potong Farih dengan nada tinggi. "Aku sudah cek mutasi rekening tabungan kita. Ratusan juta, Nggi. Ratusan juta hilang begitu saja dalam setahun ini. Kamu pakai buat apa? Belanja tas branded? Perawatan wajah? Atau jangan-jangan kamu punya simpanan lain di luar sana?" Air mata Anggi mulai menetes deras membasahi pipinya yang kian tirus. Tuduhan itu begitu kejam. Padahal, setahun ini Anggi tidak pernah membeli baju baru sehelai pun. Daster yang ia pakai bahkan sudah ada jahitan di bagian ketiaknya. Ia tidak pernah ke salon, tidak pernah makan enak di restoran. "Demi Allah, Mas, aku tidak pernah memakai uang itu untuk foya-foya. Aku. Anggi tergagap. Lidahnya terasa keluh. Ingatannya melayang pada ancaman preman yang datang minggu lalu. "Kalau kamu tidak transfer besok, foto-foto tabrakan suami kamu 5 tahun lalu akan kami sebar ke kantornya.
Biar dia dipecat dan masuk penjara. Anggi menelan ludahnya susah payah. Ia tidak bisa mengatakannya. Jika ia jujur uang itu untuk membayar pemeras yang memegang bukti kejahatan masa lalu Farih, suaminya akan hancur. Karir yang Farih bangun mati-matian akan tamat. Farih bisa dipenjara. Anggi lebih rela dirinya yang dibenci daripada melihat suaminya hancur. Kenapa diam? Gak bisa jawab kan? Bentak Farih lagi. Kamu itu benalu, Nggi, parasit. Ibuku benar, harusnya aku tidak menikahi wanita yang tidak bisa mengatur keuangan sepertimu. Mulai malam ini, kita pisah kamar. Tunggu saja panggilan sidang. Farih membalikkan badan dan melangkah menuju kamar tamu, membanting pintu dengan keras hingga kaca jendela bergetar. Anggi merosot ke lantai. Kakinya tak kuat lagi menopang tubuhnya. Ia menangis tanpa suara, memukul-mukul dadanya yang terasa sesak. Maafkan aku, Mas. Maafkan aku. Bisiknya lirih di antara isak tangis. Tanpa mereka sadari, di balik pintu kamar yang sedikit terbuka, ada sepasang mata kecil yang menyaksikan semuanya. Fani, putri mereka yang baru berusia 8 tahun, berdiri mematung dengan boneka beruang di pelukan tangan kirinya. Tangan kanannya memegang sebuah tablet yang menyala. Layar tablet itu merekam segalanya. Merekam teriakan ayahnya, merekam tangisan ibunya, dan merekam betapa hancurnya keluarga yang dulu ia banggakan. Fani tidak menangis meraung-raung. Ia hanya diam, tapi air mata mengalir deras di pipi gembilnya. Hati kecilnya terluka melihat ibunya diperlakukan seperti itu. Dalam hati anak sekecil itu, timbul sebuah tekad. Ia menekan tombol stop pada rekaman videonya, lalu berbisik pelan pada layar tabletnya. Sabar ya, Bu. Fani tahu ibu orang baik. Fani akan simpan ini buat ibu. Malam itu menjadi malam terpanjang bagi Anggi, dan awal dari sebuah perjuangan sunyi seorang istri dan anak kecilnya melawan ketidakadilan orang yang paling mereka cintai. Pagi itu, sinar matahari yang menembus jendela kaca ruang tengah seolah tak mampu menghangatkan suasana rumah yang beku. Anggi terbangun dengan mata sembab dan kepala yang terasa berat. Semalaman ia tidak bisa memejamkan mata. Bayang-bayang amplop coklat berisi gugatan cerai itu terus menari-nari di pelupuk matanya. Ditambah lagi, rasa nyeri di ulu hatinya semakin menjadi-jadi pagi ini. Rasanya seperti ada tangan tak kasat mata yang meremas lambungnya dengan kuat. Namun, seperti biasa, Anggi menelan rasa sakit itu bulat-bulat. Ia tidak punya hak untuk mengeluh. Apalagi di saat posisinya sedang terpojok seperti sekarang. Dengan langkah gontai, Anggi menuju dapur. Ia tetap menjalankan tugasnya sebagai seorang istri. Ia menyiapkan sarapan, menyeduh kopi hitam tanpa gula kesukaan Farih, dan memastikan seragam sekolah Fani sudah rapi. Wajahnya pucat, keringat dingin membasahi pelipisnya, namun ia memaksakan diri untuk tetap berdiri di depan kompor. Tak lama kemudian, Farih turun dari lantai atas. Ia sudah rapi dengan setelan jas mahalnya, aroma parfum maskulin yang biasa ia pakai menguar memenuhi ruangan. Farih tampak begitu gagah dan berwibawa, kontras sekali dengan Anggi yang hanya mengenakan daster rumahan yang warnanya sudah mulai pudar. Anggi menatap suaminya dengan tatapan penuh harap, berharap kemarahan semalam sudah mereda. Mas, sarapannya sudah siap. Aku buatkan nasi goreng kampung kesukaan kamu, ucap Anggi pelan, mencoba meraih tangan Farih untuk menciumnya. Namun, Farih menepis tangan itu dengan kasar. Ia bahkan tidak melirik sedikitpun ke arah meja makan yang sudah tertata rapi. Ia berjalan melewati Anggi seolah istrinya itu hanyalah patung pajangan yang tidak bernyawa. Farih langsung menuju rak sepatu, memakai sepatu kulit mengkilapnya dengan gerakan cepat. Aku tidak lapar, jawab Farih singkat, nadanya sedingin es. Melihat muka kamu saja sudah bikin aku kenyang. Kalimat itu menancap tepat di jantung Anggi. Belum sempat Anggi menjawab, suara klakson mobil terdengar nyaring dari depan rumah. Sebuah mobil sedan mewah berwarna merah berhenti tepat di depan gerbang. Pintu mobil terbuka, dan turunlah sosok wanita parubaya dengan dandanan mencolok dan perhiasan emas yang bergemerincing di pergelangan tangannya. Itu adalah Ibu Yanti, ibu kandung Farih. Jantung Anggi berdegup kencang. Kedatangan Ibu Yanti tidak pernah membawa kabar baik. Sejak awal pernikahan, mertuanya itu memang tidak pernah menyukai Anggi. Di mata Ibu Yanti,
Anggi hanyalah wanita dari keluarga sederhana yang tidak selevel dengan Farih yang kini menjabat sebagai direktur muda. "Assalamualaikum," seru Ibu Yanti dengan suara melengking, langsung nyelonong masuk tanpa menunggu dibukakan pintu. Matanya yang tajam langsung menyapu seisi ruangan, mencari-cari kesalahan. "Waalaikumsalam, Bu," jawab Anggi sambil menunduk, mencoba menyalami tangan mertuanya. Ibu Yanti menarik tangannya sebelum sempat disentuh Anggi, seolah takut tertular penyakit. "Rumah kok hawanya panas begini? AC gak dinyalain apa? Lantai juga masih kusam. Kamu ngapain aja sih di rumah seharian? Mentang-mentang Farih kaya, kamu jadi malas-malasan ya?" "Sudah dipel kok, Bu. Tadi pagi-pagi sekali." Anggi mencoba membela diri. "Halah, alasan," potong Ibu Yanti. Ia kemudian beralih menatap Farih, wajahnya langsung berubah manis 180 derajat. "Anak ibu yang ganteng, aduh, kok kamu kurusan sih, Nak? Pasti gak diurus bener sama istrimu ini. Kasihan sekali anak ibu, kerja banting tulang cari uang, di rumah malah gak diperhatikan." Farih menghela napas, seolah mendapatkan sekutu. "Ya begitulah, Bu. Ibu kan tahu sendiri gimana kondisinya. Makanya, ibu kan sudah bilang dari dulu. Cari istri itu yang sepadan, yang bisa ngurus suami, yang bisa bikin suami bangga kalau diajak kondangan. Bukan yang kucel kayak pembantu begini," sindir Ibu Yanti terang-terangan di depan muka Anggi. Anggi hanya bisa menggigit bibir bawahnya, menahan air mata agar tidak tumpah. Anggi beranjak ke dapur untuk mengambilkan minum bagi mertuanya, meninggalkan tas tangannya tergeletak di atas meja ruang tamu. Kesempatan itu tidak disia-siakan oleh Ibu Yanti. Dengan mata jelalatan, ia melirik tas Anggi yang terlihat lusuh itu. Rasa penasaran bercampur curiga membuatnya lancang membuka resleting tas menantunya. "Bu, jangan." Farih mencoba mencegah, tapi terlambat. Ibu Yanti sudah mengaduk-aduk isi tas Anggi. "Ibu cuma mau lihat, uang anak ibu dipakai buat apa aja sama perempuan ini. Katanya gak pernah beli baju, tapi uang bulanan selalu habis." Tangan Ibu Yanti menarik secari kertas truk dari saku bagian dalam tas. Matanya membelalak lebar saat membaca nominal yang tertera di sana. Senyum kemenangan sekaligus kemarahan merekah di wajahnya. "Astaga! Farih, lihat ini!" teriak Ibu Yanti menggelegar. Anggi yang sedang membawa nampan berisi teh hangat kaget bukan main hingga cangkir di nampannya bergetar. Ia buru-buru meletakkan nampan dan berlari ke ruang tamu. Wajahnya pucat pasi saat melihat struk penarikan tunai itu ada di tangan mertuanya. "Ada apa, Bu?" tanya Farih panik. Ibu Yanti menyodorkan struk itu tepat ke depan hidung Farih. "Lihat. Lihat kelakuan istrimu yang sok polos ini. Dia baru saja menarik uang tunai 50 juta rupiah kemarin siang." "50 juta, Farih? Tunai?" Farih menyambar struk itu, membacanya dengan teliti. Tanggalnya kemarin, jumlahnya tepat 50 juta rupiah. Darahnya mendidih seketika. Ia menatap Anggi dengan tatapan yang bisa membunuh. "Enggi, jelaskan ini," bentak Farih. Suaranya menggelegar memenuhi ruangan. "Buat apa kamu ambil uang tunai sebanyak ini? Hah? Kamu belanjakan apa? Mana barangnya? Atau jangan-jangan ibu benar? Kamu punya selingkuhan di luar sana yang kamu hidupi pakai uangku?" Anggi gemetar hebat. Tubuhnya menggigil. Uang itu ia berikan kepada orang suruhan yang mengancam akan membeberkan bukti tabrak lari Farih. Jika Anggi jujur sekarang, Farih pasti tidak akan percaya. Atau lebih parah lagi, Farih akan tahu bahwa karirnya sedang di ujung tanduk. Anggi tidak bisa membiarkan Farih stres dan ketakutan. Biarlah ia yang menanggung beban ini. "Jawab, jangan bisu." Ibu Yanti ikut memanasi, mendorong bahu Anggi dengan telunjuknya. "Pasti dikirim ke kampung kan? Buat kasih makan keluargamu yang miskin itu? Dasar lintah darat, sudah numpang hidup, malah ngerampok." "Bukan, Bu. Demi Allah bukan buat keluargaku." Anggi menangis, menggelengkan kepalanya kuat-kuat. "Terus buat apa? Kalau bukan buat selingkuhan, bukan buat keluarga, terus buat apa uang 50 juta itu hilang dalam sehari? Kamu makan uang itu?" Farih mencengkeram lengan Anggi kuat-kuat hingga Anggi meringis kesakitan. "Sakit,
Mas. Hati aku lebih sakit. Nggi, aku kerja keras, kepalaku mau pecah mikirin target perusahaan, kamu malah enak-enakan buang duit. Farih menghempaskan tangan Anggi hingga istrinya itu terhuyung dan jatuh terduduk di sofa. Farih dengan napas memburu merampas tas Anggi. Ia mengeluarkan dompet Anggi, mengambil semua kartu debit, kartu kredit, dan bahkan uang tunai recehan yang ada di sana. Mas, jangan mas, itu pegangan aku buat belanja sayur. Mohon Anggi sambil berusaha meraih tangan suaminya. Tidak ada, putus Farih tegas. Wajahnya merah padam. Mulai detik ini, aku sita semua akses keuangan kamu. Kartu kredit aku blokir. Rekening aku bekukan. Kamu tidak pantas pegang uang sepeser pun. Kamu itu boros, tidak bisa dipercaya. Betul Farih. Biar dia tahu rasa, kompor Ibu Yanti dengan wajah puas. Perempuan kayak gini harus dikasih pelajaran. Kalau perlu jangan kasih uang belanja sama sekali. Biar dia mikir cari duit itu susah. Mas, tolong. Fani butuh susu, butuh bekal sekolah. Anggi menangis terseduh-seduh di kaki Farih. Fani biar jadi urusanku. Kalau kamu butuh sesuatu, bilang sama aku. Aku yang belikan langsung. Tidak ada lagi uang tunai buat kamu. Mulai sekarang kamu hidup dari apa yang ada di kulkas saja sampai sidang cerai kita selesai. Ancam Farih tanpa belas kasihan. Farih memasukkan semua kartu itu ke saku jasnya, lalu berbalik mencium tangan ibunya. Ibu benar. Aku salah pilih istri. Maafkan Farih ya, Bu. Ibu Yanti mengelus punggung anaknya dengan senyum penuh kemenangan. Ia menatap Anggi yang tergugu di lantai dengan tatapan merendahkan. Makanya, jadi istri itu harus tahu diri. Sudah untung dipungut anak saya, malah ngelunjak. Farih dan Ibu Yanti kemudian melenggang pergi keluar rumah. Farih membukakan pintu mobil untuk ibunya, lalu masuk ke mobilnya sendiri dan tancap gas meninggalkan rumah tanpa menoleh sedikit pun pada istrinya yang hancur lebur di ruang tamu. Sepeninggal mereka, suasana rumah kembali hening, menyisakan suara isak tangis Anggi yang memilukan. Ia memeluk lututnya, merasakan sakit di perutnya yang semakin menjadi-jadi karena stres. Namun, rasa sakit fisik itu tidak sebanding dengan rasa sakit dituduh mencuri uang suaminya sendiri, padahal uang itu ia gunakan untuk menyelamatkan nama baik suaminya dari kehancuran. Di sudut tangga, Fani berdiri diam. Ia sudah mengenakan seragam sekolahnya lengkap dengan tas punggung. Tangan kecilnya menggenggam erat tali tasnya. Ia melihat semuanya. Ia mendengar neneknya menghina ibunya. Ia melihat ayahnya merampas dompet ibunya. Fani berjalan pelan menuruni tangga, mendekati ibunya yang masih menangis di lantai. Dengan lembut, Fani menyentuh bahu ibunya. Bu. Panggil Fani lirih. Anggi tersentak kaget. Ia buru-buru menghapus air matanya, memaksakan senyum di wajahnya yang basah. Ia tidak ingin Fani melihatnya lemah. Sayang. Sudah siap sekolah ya? Maaf ya ibu nangis, tadi mata ibu kelilipan debu. Fani tahu ibunya berbohong. Fani tahu ibunya sedang terluka parah. Tapi Fani tidak membantah. Ia hanya memeluk ibunya erat-erat, menyandarkan kepalanya di dada Anggi. Ibu jangan sedih ya. Fani sayang ibu. Fani janji gak akan minta jajan hari ini. Fani bawa bekal air putih saja, bisik Fani polos. Kata-kata Fani itu justru membuat tangis Anggi pecah kembali. Ia mendekap putri semata wayangnya itu erat-erat, menciumi puncak kepalanya. Di tengah badai fitnah dan kebencian yang dilancarkan Farih dan mertuanya, hanya Fani lah satu-satunya alasan Anggi untuk tetap bertahan hidup. Meski ia sendiri tidak tahu, sampai kapan tubuh ringkihnya mampu menahan penyakit yang terus menggerogoti dari dalam. 3 hari berlalu sejak Farih memblokir semua akses keuangan dan menyita kartu kredit, kondisi kesehatan Anggi merosot drastis. Wajahnya yang dulu berseri kini pucat pasi seperti mayat hidup, tulang pipinya semakin menonjol, dan tubuhnya kian kurus kering. Rasa nyeri di perutnya bukan lagi sekadar perih biasa, melainkan seperti ada ribuan jarum yang menusuk-nusuk lambungnya tanpa henti. Keringat dingin terus mengucur membasahi punggungnya setiap kali serangan sakit itu datang. Pagi itu, setelah memastikan Farih berangkat kerja dan Fani sudah dijemput-jemputan sekolah, Anggi membongkar celengan ayam berbahan tanah liat milik Fani yang tersimpan di atas lemari. Dengan tangan gemetar dan hati yang hancur,
ia memecahkan celengan itu. Kepingan uang receh 500-an dan 1000-an berhamburan di lantai. Anggi memunguti uang receh itu satu persatu sambil menangis. Ia merasa menjadi ibu yang paling buruk di dunia, karena terpaksa meminjam uang tabungan anaknya, hanya untuk pergi berobat ke rumah sakit umum. Maafkan ibu, nak. Ibu pinjam dulu ya. Nanti kalau ibu sudah sembuh dan punya uang, ibu ganti 10 kali lipat. Bisiknya lirih pada pecahan celengan yang berserakan. Dengan menggenggam kantong kresek berisi uang receh, Anggi berjalan kaki menuju jalan raya di bawah terik matahari yang menyengat, lalu menaiki angkutan umum yang sesak menuju rumah sakit umum daerah. Ia tidak berani pergi ke rumah sakit swasta langganan keluarganya dulu, takut ditolak karena tidak mampu membayar deposit. Sesampainya di rumah sakit, Anggi harus mengantre berjam-jam di lorong yang pengap dan penuh sesak. Bau obat-obatan bercampur dengan aroma keringat manusia, membuatnya semakin mual. Berkali-kali ia harus menekan perutnya kuat-kuat untuk menahan rasa sakit yang nyaris membuatnya pingsan. Saat namanya akhirnya dipanggil, Anggi menyeret kakinya masuk ke ruang periksa dokter spesialis penyakit dalam. Dokter senior yang memeriksa hasil laboratorium dan USG Anggi, menatapnya dengan pandangan prihatin yang mendalam. Ia meletakkan lembaran hasil tes itu di meja dengan perlahan. Bu Anggi, panggil dokter itu dengan nada berat. Hasil pemeriksaan hari ini mengkonfirmasi kecurigaan saya bulan lalu. Kanker di lambung ibu sudah memasuki stadium lanjut. Penyebarannya cukup cepat karena ibu sering menunda pengobatan dan tingkat stres ibu sangat tinggi. Anggi terdiam. Ia sudah menduganya, tapi mendengarnya langsung tetap saja membuat dunianya gelap. Kita harus segera melakukan tindakan operasi pengangkatan jaringan kanker, dilanjutkan dengan kemoterapi intensif mulai minggu depan. Kalau tidak, saya khawatir tubuh ibu tidak akan kuat bertahan lebih dari 6 bulan, lanjut sang dokter tegas. Anggi menunduk, meremas ujung dasternya yang lusuh. Biaya operasi dan kemoterapi pasti mencapai puluhan bahkan ratusan juta rupiah. Uang 50 juta yang ia tarik tempo hari sudah ludes diserahkan pada pemeras itu demi menutup aib Farih. Sekarang, sepeser pun ia tak punya. Kartu BPJS miliknya pun statusnya menunggak, karena ia lupa membayar premi bulan lalu di tengah kekalutan rumah tangganya. Dok? Suara Anggi terdengar parau. Apa tidak ada obat jalan saja? Obat pereda nyeri saja? Dokter itu menghela napas panjang, tampak frustrasi. Bu, obat nyeri hanya menutupi gejala, tidak membunuh sel kankernya. Kondisi ibu ini kritis. Uang bisa dicari, Bu, tapi nyawa tidak ada gantinya. Suami ibu mana? Kenapa ibu selalu datang sendiri? Panggil suami ibu, saya perlu bicara dengannya soal biaya dan persetujuan tindakan. Mendengar kata, suami, air mata Anggi tak terbendung lagi. Ia menggeleng lemah. Jangan, Dok. Suami saya, dia sedang sibuk sekali. Dia tidak boleh tahu saya sakit. Kalau dia tahu, konsentrasi kerjanya bisa terganggu. Tolong, Dok, berikan saya resep obat nyeri yang paling kuat dan murah. Saya janji, bulan depan kalau saya ada rezeki, saya akan pikirkan soal kemoterapi itu. Dokter itu menatap Anggi dengan tatapan iba bercampur marah. Ia tahu pasien di depannya ini sedang berbohong untuk menutupi penderitaannya sendiri. Namun, ia tidak bisa memaksa. Dengan berat hati, dokter itu menuliskan resep obat pereda nyeri dosis tinggi. Tebus ini di apotek. Tapi ingat, Bu, ini bom waktu. Ibu harus segera mengambil tindakan sebelum terlambat, pesan dokter itu saat menyerahkan kertas resep. Anggi mengangguk lemah, mengucapkan terima kasih, lalu keluar dari ruangan. Di apotek, ia menghitung kembali uang receh dari celengan Fani. Ternyata jumlahnya hanya cukup untuk menebus separuh dari resep obat itu. Anggi tersenyum miris, menerima obat seadanya, lalu pulang dengan langkah gontai. Sore harinya, Anggi sudah kembali berada di rumah. Ia berusaha terlihat segar di depan Fani yang baru pulang sekolah. Namun, pertahanannya runtuh saat ia sedang membersihkan kamar mandi. Rasa mual yang hebat tiba-tiba menyerang. Perutnya bergejolak hebat seolah dipelintir dari dalam. Anggi buru-buru membungkuk di atas wastafel. Hue. Bukan cairan bening atau sisa makanan yang keluar, melainkan cairan kental berwarna merah pekat. Darah segar. Anggi terbatuk-batuk, darah terus keluar dari mulutnya,
memercik ke keramik wastafel yang putih bersih. Bau anyir darah seketika memenuhi kamar mandi sempit itu. Tubuh Anggi gemetar hebat, kakinya lemas. Ia mencengkeram pinggiran wastafel agar tidak ambruk ke lantai. Napasnya tersengal-sengal, matanya berkunang-kunang. Tanpa Anggi sadari, pintu kamar mandi tidak tertutup rapat. Ada celah kecil sekitar 10 cm yang terbuka. Di balik celah itu, Fanny berdiri mematung. Anak kecil itu baru saja hendak masuk untuk mencuci tangan, tapi langkahnya terhenti saat mendengar suara batuk ibunya yang mengerikan. Mata Fanny membelalak lebar melihat cairan merah yang dimuntahkan ibunya. Tangan kecil Fanny menutup mulutnya sendiri agar tidak berteriak. Jantungnya berdegup kencang karena ketakutan. Fanny melihat ibunya yang gemetar menyalakan keran air, membasuh wajah dan membersihkan sisa darah di wastafel dengan panik, seolah takut ada yang melihat jejak penderitaannya. Setelah bersih, Anggi menatap cermin, menepuk-nepuk pipinya agar terlihat sedikit merona, lalu memaksakan sebuah senyum palsu. Fanny mundur perlahan, hatinya terasa sakit sekali. Ia tahu itu darah. Ia sering melihat di film kartun kalau pahlawan yang terluka akan berdarah. Berarti ibunya sedang terluka parah. Saat Anggi keluar dari kamar mandi, ia terkejut melihat Fanny berdiri di lorong dekat dapur, memegang boneka beruangnya erat-erat. "Loh, sayang kok berdiri di situ? Mau pipis?" tanya Anggi dengan suara yang dibuat seceria mungkin, meski tenggorokannya masih terasa perih dan anyir. Fanny menatap ibunya dalam-dalam. "Ibu sakit ya?" Anggi tersenyum, berlutut menyamakan tingginya dengan Fanny, lalu mengelus rambut putrinya. "Enggak kok. Ibu sehat. Tadi ibu cuma keselak sambal pedas. Jadi batuk-batuk sedikit. Fanny jangan khawatir ya." Kebohongan itu meluncur mulus, tapi tidak cukup untuk menipu Fanny. Anak itu diam saja, tidak membantah. Namun, tangan kanannya diam-diam merogoh sakuroknya, memastikan tablet mininya ada di sana. Fanny bertekad, mulai detik ini, ia tidak akan membiarkan satu momen pun terlewat. Ia akan merekam semuanya. Jika ibunya tidak mau bicara pada ayah, biar rekaman Fanny yang nanti akan bicara. "Ya sudah, Fanny kerjakan PR dulu ya, Bu," ucap Fanny pelan, lalu berlari kecil menuju kamarnya. Anggi menatap punggung kecil itu dengan tatapan sendu. Ia kemudian berpegangan pada dinding, merasakan pandangannya kembali kabur. Dalam hati ia berdoa, "Tuhan, tolong beri aku waktu sedikit lagi. Setidaknya sampai sidang cerai selesai, sampai Fari aman dari ancaman itu, dan sampai aku bisa memastikan Fanny dan Fari bahagia. Setelah itu, ambil nyawaku pun tak apa." Di dalam kamarnya, Fanny tidak mengerjakan PR. Ia duduk di pojok kasur, menyalakan tabletnya, dan mulai berbicara pada kamera dengan mata berkaca-kaca. "Hari ini, ibu muntah darah di kamar mandi. Warnanya merah banget, tapi ibu bilang cuma keselak sambal. Ibu bohong. Ibu pasti sakit parah. Ayah jahat, ayah gak tahu ibu sakit. Ayah cuma marah-marah terus. Fanny takut ibu pergi." Suara Fanny tercekat. Ia mematikan rekaman itu dan memeluk tabletnya erat-erat, satu-satunya saksi bisu dari tragedi yang perlahan membunuh ibunya dalam kesunyian. Di lantai 25 gedung pencakar langit di pusat kota, Fari berdiri menatap pemandangan kota Jakarta dari balik jendela kaca ruangannya yang megah. Senyum puas tersungging di bibirnya. Siang ini, rapat umum pemegang saham baru saja selesai, dan namanya digadang-gadang sebagai kandidat terkuat untuk menempati posisi direktur operasional bulan depan. Karirnya melesat bak roket. Ia muda, cerdas, ambisius, dan disegani. Namun, senyum itu perlahan pudar saat bayangan Anggi melintas di benaknya. Di mata Fari, Anggi kini tak ubahnya noda kotor di kemeja putihnya yang mahal. Istrinya itu terlihat semakin kucel, penyakitan, dan yang paling parah, tidak bisa menjaga martabat keluarga dengan gaya hidup borosnya yang tak masuk akal. "Harusnya aku mendengarkan ibu dari dulu," gumam Fari pelan, menyesap espressonya. "Aku butuh pendamping yang berkelas, yang bisa diajak dinner dengan klien tanpa bikin malu. Bukan wanita kampung yang cuma bisa menghabiskan duit." Fari tidak pernah tahu, dan mungkin memilih lupa, bahwa pondasi beton yang menopang karir cemerlangnya itu dibangun di atas keringat darah dan air mata istrinya. Sementara itu, di rumah yang kini terasa seperti neraka sunyi,
Ponsel tua milik Anggi bergetar di atas meja. Layar retak itu menampilkan nomor tak dikenal. Jantung Anggi mencelos. Ia tahu betul siapa itu. Dengan tangan gemetar, ia menggeser tombol hijau. Halo? Suara Anggi nyaris tak terdengar. Halo, Bu Anggi yang solehah? Suara serak dan berat terdengar dari seberang, nada bicaranya penuh intimidasi yang menjijikkan. Selamat ya, saya dengar suami ibu mau naik jabatan lagi nih. Masuk berita bisnis online lo. Wah, makin sukses aja Pak Farih. Anggi memejamkan mata, menahan napas. Tolong, Bang. Saya sudah transfer 50 juta minggu lalu. Itu uang terakhir saya. Jangan ganggu suami saya lagi. Tolong biarkan dia fokus kerja. Terdengar tawa mengejek yang menyakitkan telinga. 50 juta itu kan jatah bulan lalu, Bu. Ini ada bonus, kenaikan jabatan. Lagian, Ibu nggak mau kan kalau video CCTV buram 5 tahun lalu itu tiba-tiba jadi HD dan viral di internet? Judulnya bagus nih. Calon direktur muda ternyata pembunuh jalanan. Gimana? Tubuh Anggi merosot ke lantai, bersandar pada dinding dingin. Kejadian 5 tahun lalu berputar kembali di kepalanya seperti kaset rusak. Malam itu hujan deras. Farih pulang dalam keadaan mabuk berat setelah pesta kantor. Mobilnya menabrak seorang pedagang nasi goreng yang sedang menyeberang. Karena panik dan takut karirnya hancur, Farih kabur. Anggi lah yang kemudian diam-diam kembali ke TKP, memastikan korban dibawa ke rumah sakit, dan membayar orang dalam, serta saksi mata, si preman ini, untuk menutup mulut dan menghilangkan barang bukti. Farih bahkan tidak ingat detail kejadian itu karena terlalu mabuk. Ia hanya tahu, masalah sudah beres, berkat Anggi, tanpa pernah bertanya bagaimana caranya. Bang, tolong mengerti. Anggi terisak. Rekening saya sudah diblokir suami saya. Saya tidak pegang uang sepeser pun. Saya sakit, Bang. Saya nggak peduli situ mau mati atau mau sekarat, bentak pria itu. Pokoknya sore ini jam 4, saya tunggu di tempat biasa. Bawa 20 juta tunai. Kalau enggak, besok pagi foto mobil penyok suami ibu dan laporan polisinya sudah ada di meja direksi kantornya. Titik. Sambungan telepon terputus. Anggi menangis histeris tanpa suara, menggigit tangannya sendiri agar teriakannya tidak terdengar tetangga. 20 juta. Dari mana ia mendapatkan uang sebanyak itu dalam hitungan jam? Suaminya sudah menyita segalanya. Mata Anggi tertuju pada jari manis tangan kirinya. Di sana melingkar sebuah cincin emas putih bertahtakan berlian kecil. Cincin kawin. Satu-satunya simbol ikatan suci yang masih tersisa, benda paling berharga yang selalu ia jaga bahkan saat ia kelaparan sekalipun. Maafkan aku, Mas Farih. Bisik Anggi pilu. Ia menarik cincin itu perlahan. Bekas lingkaran putih terlihat kontras di kulit jarinya yang mulai menghitam karena kurus. Tanpa membuang waktu, dengan menahan sakit yang luar biasa di perutnya, Anggi pergi ke pasar gelap di pinggiran kota, tempat di mana ia bisa menjual perhiasan tanpa surat-surat lengkap dengan harga jatuh. Ia tidak peduli rugi. Yang ia pedulikan hanyalah nama baik Farih. Sore harinya, setelah transaksi menyakitkan dengan preman itu selesai, Anggi pulang dengan tatapan kosong. Ia merasa telanjang. Jarinya terasa hampa. Kehormatannya sebagai istri rasanya sudah ia gadaikan demi melindungi suami yang bahkan tak sudi melihat wajahnya. Saat Anggi membuka pintu rumah, Farih ternyata sudah pulang lebih awal. Pria itu duduk di sofa sambil melonggarkan dasi, wajahnya tampak lelah namun tetap arogan. Ia melihat Anggi masuk dengan wajah pucat dan pakaian lusuh. "Dari mana saja kamu?" tanya Farih ketus, tanpa menoleh. "Keluyuran terus. Rumah berantakan." Anggi menunduk, menyembunyikan tangan kirinya di balik punggung. "Maaf, Mas. Tadi belanja sayur sebentar di depan." Farih mendengus remeh. Matanya tiba-tiba menangkap gerakan tangan Anggi yang canggung. "Tangan kamu kenapa disembunyikan? Sini lihat." Anggi menggeleng mundur, tapi Farih berdiri dan menarik paksa tangan kiri istrinya. Mata Farih membelalak saat melihat jari manis Anggi kosong. Cincin kawin itu lenyap. "Mana cincinmu?" tanya Farih dengan suara rendah yang mengerikan. Anggi gemetar. "Mas, itu. Jual lagi?"
Teriak Farih meledak. Ia menghempaskan tangan Anggi. Dasar perempuan gila harta. Uang belanja kurang? Hah? Sampai cincin nikah kamu jual juga? Ya Tuhan, dosa apa aku punya istri semata duitan kayak kamu? Nggi? Mas, bukan begitu, dengerin aku dulu. Cukup. Aku muak dengar alasan kamu. Farih menatap Anggi dengan tatapan jijik yang lebih parah dari sebelumnya. Cincin itu simbol kesetiaan, dan kamu jual demi uang receh. Itu membuktikan kalau pernikahan ini memang gak ada artinya buat kamu selain bisnis. Anggi hanya bisa menangis dalam diam. Mulutnya terkunci rapat. Ia ingin berteriak, aku jual cincin itu buat nyawamu. Mas, buat karirmu, buat harga dirimu. Tapi ia tahu, jika ia mengatakannya, Farih akan tahu bahwa ia adalah seorang kriminal penabrak lari. Anggi memilih menelan hinaan itu sendirian. Biarlah ia yang dianggap mata duitan, asalkan suaminya tetap menjadi orang terhormat di mata dunia. Farih meludah ke lantai, tepat di dekat kaki Anggi, lalu naik ke lantai atas dengan amarah yang meluap-luap. Meninggalkan Anggi yang merosot di lantai ruang tamu, memegangi jari manisnya yang kosong sambil menangis pilu. Di sudut ruangan, Fani kembali menjadi saksi bisu. Tablet di tangannya masih merekam. Ia merekam jari ibunya yang kosong, merekam teriakan ayahnya, dan merekam pengorbanan tak terucap yang kembali terjadi hari ini. Fani kecil mulai mengerti satu hal. Ibunya bukan menjual cincin karena jahat, tapi karena terpaksa. Fani bersumpah, video ini akan ia simpan baik-baik. Suatu hari nanti, ayah harus menonton ini. Harus. Sabar ya Bu. Sebentar lagi. Batin Fani, mengusap layar tabletnya yang basah oleh air matanya sendiri. Suasana di rumah mewah itu kini tak ubahnya seperti kuburan. Hening, dingin, dan mencekam. Sejak pertengkaran hebat soal cincin kawin tempo hari, Farih benar-benar menganggap Anggi tidak ada. Ia tidak menegur, tidak melirik, bahkan tidak memakan masakan yang disiapkan Anggi. Farih lebih memilih makan di luar, atau memesan makanan siap saji yang ia makan sendirian di kamar kerjanya yang terkunci rapat. Di tengah perang dingin orang dewasa itu, Fani tumbuh menjadi anak yang jauh lebih dewasa dari usianya. Gadis kecil berusia 8 tahun itu tidak lagi merengek minta mainan atau minta jalan-jalan. Tablet berwarna merah muda yang dulu hanya ia gunakan untuk menonton kartun, kini berubah fungsi menjadi senjata rahasianya. Fani menamai folder khusus di galeri tabletnya dengan nama Bukti Sayang Ibu. Siang itu, sepulang sekolah, Fani tidak langsung mengganti seragamnya. Ia melihat pintu kamar ibunya sedikit terbuka. Dengan langkah mengendap-endap seperti kucing, Fani mendekat. Ia melihat Anggi sedang duduk di tepi ranjang, memegang selembar kemeja kerja Farih yang belum disetrika. Anggi mendekap kemeja itu ke dadanya, menghirup aroma parfum suaminya yang tertinggal di sana sambil memejamkan mata. Air mata bening mengalir di pipi tirusnya yang kini tampak semakin cekung. Fani mengangkat tabletnya, menekan tombol rekam. Lensa kamera kecil itu menangkap momen pilu tersebut dengan jelas. Mas Farih. Terdengar suara parau Anggi di rekaman itu. Aku rindu kamu yang dulu, Mas. Aku rindu saat kamu bilang masakan aku enak. Aku rindu saat kamu lus kepala aku. Anggi terbatuk pelan. Wajahnya meringis menahan nyeri di perutnya. Ia meremas kemeja itu kuat-kuat, seolah menyalurkan rasa sakit yang menggerogoti organ dalamnya. Bertahanlah sebentar lagi, Anggi. Jangan mati dulu. Bisik Anggi pada dirinya sendiri, suaranya terekam jelas oleh mikrofon tablet Fani. Kamu harus pastikan Farih mendapatkan hak asuh Fani. Kalau kamu mati sekarang, Farih akan kerepotan. Selesaikan sidangnya, pastikan Farih menang, baru kamu boleh istirahat selamanya. Di balik pintu, Fani membekap mulutnya sendiri. Dadanya sesak mendengar doa ibunya yang justru meminta kematian demi kebahagiaan ayahnya. Fani mematikan rekaman itu, lalu lari ke kamarnya. Ia menangis di bawah bantal, tapi ia tidak menghapus video itu. Ia tahu video itu penting. Sore harinya, Farih pulang lebih awal bersama seorang pria berjas rapi yang membawa tas kulit. Itu Pak Rudi, pengacara Farih. Mereka duduk di ruang tamu, membicarakan strategi untuk sidang pertama yang akan digelar minggu depan.
Fanny yang sedang pura-pura menggambar di meja belajar ruang tengah, diam-diam mengarahkan kamera tabletnya ke arah ruang tamu. Jaraknya cukup dekat, suara mereka terdengar jelas. "Jadi gimana, Pak Rudi? Buktinya sudah cukup kuat?" tanya Faris sambil menyalakan rokok, mengabaikan larangan merokok di dalam rumah yang dulu selalu ia patuhi demi Fanny. "Tenang saja, Pak Farih," jawab pengacara Rudi dengan senyum licik. "Bukti mutasi rekening itu senjata mematikan. Hakim akan melihat istri Bapak sebagai wanita boros yang tidak bertanggung jawab. Kita akan bangun narasi bahwa dia menelantarkan ekonomi keluarga. Hak asuh Fanny pasti jatuh ke tangan Bapak 100%. "Bagus," Farih mengangguk puas. "Saya mau anak saya jauh dari pengaruh buruk ibunya. Saya mau Fanny dididik dengan disiplin, bukan jadi cengeng dan kampungan kayak ibunya." "Tapi Pak, bagaimana kalau anak Bapak ditanya hakim?" Farih tertawa meremehkan. "Fanny itu masih kecil, Pak Rudi, 8 tahun. Dia nggak ngerti apa-apa. Nanti saya belikan mainan baru, saya suruh dia bilang kalau dia lebih senang tinggal sama saya. Beres." Tangan kecil Fanny gemetar memegang tabletnya. Hatinya hancur mendengar ayahnya sendiri menganggapnya sebagai barang yang bisa disogok dengan mainan. Ayahnya pikir Fanny tidak mengerti? Fanny mengerti semuanya. Fanny merekam setiap kata angkuh yang keluar dari mulut ayahnya. Tiba-tiba, Anggi keluar dari dapur membawa nampan berisi 2 gelas teh hangat dan camilan. Ia berjalan tertatih, berusaha menghormati tamu suaminya. Namun, saat ia hendak meletakkan gelas di meja, rasa nyeri hebat kembali menghantam lambungnya. Tangan Anggi gemetar hebat, keseimbangannya goyah. Prang! Gelas teh itu jatuh, pecah berkeping-keping. Teh panas menciprati sepatu mengkilap Pak Rudi dan karpet mahal di ruang tamu. Farih langsung melompat berdiri, wajahnya merah padam karena malu dan marah. "Ya Tuhan, kamu ini bisa kerja nggak sih?" bentak Farih di depan pengacaranya. Maaf Mas, tanganku licin." Anggi buru-buru berjongkok, memunguti pecahan kaca dengan tangan telanjang saking paniknya. "Aduh, Pak Farih. Sepertinya istri Bapak memang sedang tidak stabil emosinya. Ini bisa jadi poin tambahan di pengadilan nanti." Ketidakstabilan mental, celetuk Pak Rudi sambil membersihkan sepatunya dengan tisu, tanpa sedikit pun berniat membantu Anggi. "Kamu dengar itu, Nggi? Kamu cuma bikin malu," hardik Farih. "Pergi sana. Biar pembantu harian besok yang bersihkan. Jangan sentuh apapun lagi." Anggi mengangguk lemah, jarinya berdarah tergores pecahan kaca, tapi rasa sakit di hatinya jauh lebih perih. Ia berjalan mundur, kembali ke dapur sambil menahan tangis. Fanny merekam semuanya. Ia merekam betapa kejamnya tatapan ayahnya, betapa dinginnya komentar pengacara itu, dan betapa tak berdayanya ibunya. Kamera Fanny menyorot tetesan darah dari jari Anggi yang tertinggal di lantai, setitik merah di atas marmer putih yang dingin. Malam itu, saat rumah sudah gelap, Fanny membuka kembali galeri videonya. Ia membuat video baru, kali ini vlog dirinya sendiri. Ia mengarahkan kamera ke wajahnya yang sembab di bawah sorotan lampu tidur. "Halo, Pak Hakim." Bisik Fanny ke arah kamera, meniru gaya orang dewasa yang ia lihat di TV. "Nama aku Fanny. Ayah bilang Fanny nggak ngerti apa-apa. Ayah bilang Fanny bisa dibeli pakai mainan. Ayah salah." Fanny menarik napas panjang, menahan isak tangis. "Ibu bukan orang jahat, Pak Hakim. Ibu pecahin gelas karena tangan ibu sakit, bukan karena gila. Ibu jual cincin buat tolong ayah, tapi ayah nggak tahu. Fanny rekam ini biar Pak Hakim tahu. Tolong jangan pisahin Fanny sama ibu. Kalau ibu pergi, siapa yang jagain ibu? Ibu sakit parah, Pak Hakim. Ibu muntah darah terus." Fanny mengakhiri rekaman itu. Ia memeluk tabletnya erat-erat seolah itu adalah nyawa keduanya. Di dalam benda elektronik pipi itu, tersimpan kebenaran yang akan membalikkan dunia mereka. Fanny berjanji, ia akan menjaga tablet ini sampai hari penentuan tiba. Tidak boleh ada yang tahu, terutama ayah. Karena bagi Fanny sekarang, ayah adalah raksasa jahat yang buta akan cinta tulus yang ada di depan matanya. Seminggu sebelum sidang perceraian digelar, langit Jakarta tampak mendung, seolah turut merasakan kepedihan yang akan pecah di rumah mewah bernomor 88 itu.
Anggi sedang melipat pakaian Fani di ruang tengah ketika suara koper digeret terdengar kasar menuruni tangga. Gra, gra, gra. Anggi menoleh. Jantungnya mencelos melihat Farih menyeret 2 koper besar miliknya, koper lama yang ia bawa saat pertama kali menikah dulu. Di belakang Farih, Ibu Yanti mengekor dengan wajah puas, tangannya bersedekap dada seolah sedang mengawasi proses pembuangan sampah. "Mas, itu koperku. Mau dibawa kemana?" tanya Anggi, suaranya bergetar. Ia berusaha bangkit berdiri, namun kakinya terasa lemas seketika. Farih tidak menjawab. Ia terus menyeret koper-koper itu hingga ke pintu depan, lalu membukanya lebar-lebar. Angin sore yang kencang langsung menerobos masuk, membawa hawa dingin. Farih berbalik, menatap Anggi dengan sorot mata yang sudah mati rasa. "Bukan mau dibawa kemana, Nggi? Tapi kamu yang harus membawa koper-koper ini pergi dari sini. Sekarang," ucap Farih dingin, tanpa ekspresi. Anggi ternganga, napasnya tercekat. "Maksud Mas? Mas mengusir aku? Tapi kenapa, Mas? Sidang kita masih seminggu lagi. Ini masih rumah kita." "Rumah aku," potong Farih tajam. "Ini rumah yang kubeli dengan keringatku. Kamu tidak punya hak 1% pun di sini. Pengacaraku menyarankan agar kita pisah rumah sebelum sidang dimulai, supaya prosesnya lebih cepat dan tidak ada drama. Aku muak melihat wajahmu yang seolah-olah jadi korban setiap hari." "Betul itu." Ibu Yanti menimpali, melangkah maju mendekati Anggi. "Kamu itu cuma bawa aura negatif di rumah ini. Lihat anakku, sejak mau cerai sama kamu, karirnya makin bagus. Itu tandanya kamu memang pembawa sial. Sana pergi. Jangan nunggu diseret satpam komplek." Air mata Anggi tumpah seketika. Bukan masalah rumah atau harta yang ia takutkan. Tapi Fani. Jika ia pergi sekarang, siapa yang akan memastikan Fani makan tepat waktu? Siapa yang akan memeluk Fani saat mimpi buruk? Dan yang paling menyakitkan, Anggi sadar waktunya di dunia ini mungkin tidak lama lagi. Setiap detik bersama Fani adalah emas baginya. Anggi berlari kecil, bersimpuh di kaki Farih, memeluk kaki suaminya erat-erat. Ia tidak peduli harga dirinya hancur di depan mertua. "Mas, tolong, jangan usir aku sekarang. Biarkan aku tinggal di sini sampai sidang putusan, Mas. Aku janji aku akan diam di kamar pembantu di belakang. Aku nggak akan ganggu Mas. Aku cuma mau dekat sama Fani. Tolong, Mas." Isak Anggi memilukan. Farih menggeram kesal. Ia berusaha melepaskan pelukan Anggi. "Lepas, Nggi. Jangan bikin malu. Fani nggak butuh ibu yang boros dan pembohong kayak kamu. Dia akan lebih bahagia sama aku dan ibu." "Enggak, Mas. Fani butuh ibunya. Aku mohon. Demi Allah, Mas, aku nggak punya siapa-siapa lagi di kota ini. Aku lagi sakit, Mas, badanku lemas." Anggi akhirnya kelepasan bicara soal kondisinya, berharap ada secuil belas kasih tersisa di hati suaminya. Namun, pengakuan itu justru disambut tawa sinis oleh Ibu Yanti. "Halah, drama lagi. Sakit apa? Sakit kanker? Atau sakit jiwa? Kemarin saya lihat kamu masih kuat jalan ke pasar. Jangan ngarang cerita biar dikasihani Farih." Farih yang sudah termakan hasutan ibunya semakin gelap mata. Ia merasa Anggi sedang memanipulasinya lagi. Dengan sekali sentakan kuat, Farih berhasil melepaskan kakinya dari pelukan Anggi. Tubuh Anggi yang ringkih terhuyung ke belakang, membentur sudut meja hias. "Au!" Anggi meringis, memegangi perutnya yang nyeri hebat akibat benturan itu. Namun rasa sakit fisik itu ia abaikan. Ia kembali mencoba merangkak mendekati Farih. "Cukup, Nggi," bentak Farih. Ia mencengkeram lengan Anggi, menariknya bangkit dengan kasar, lalu menyeretnya keluar pintu. "Fani, Fani, ibu pamit, Nak. Fani baik-baik ya." Anggi berteriak histeris sambil diseret suaminya. Matanya menatap nanar ke arah lantai 2, berharap putrinya mendengar. "Diam, hardik Farih." Mereka sampai di luar pagar. Farih melempar koper-koper itu ke jalanan aspal, lalu mendorong Anggi keluar pagar besi yang tinggi itu. Anggi terjatuh di atas aspal kasar, lututnya berdarah.
Jangan pernah injakkan kakimu di sini lagi sampai kita ketemu di pengadilan. Ambil barang-barangmu, dan pergi dari hidupku. Farih menutup gerbang besi itu dengan bantingan keras. Blam! Suara besi beradu memecah keheningan sore. Anggi merangkak mendekati pagar, jemarinya mencengkeram besi-besi dingin itu. Wajahnya basah oleh air mata dan keringat dingin. Mas Farih. Buka, Mas. Fani. Di balik gerbang, Farih berbalik badan, berjalan masuk ke dalam rumah tanpa menoleh sedikitpun, diikuti Ibu Yanti yang tersenyum penuh kemenangan. Mereka meninggalkan Anggi sendirian di pinggir jalan seperti pengemis yang tak diinginkan. Namun, ada satu hal yang luput dari perhatian Farih dan ibunya. Di lantai 2, jendela kamar Fani terbuka sedikit. Gadis kecil itu berdiri di sana, di balik tirai tipis yang bergoyang tertiup angin. Wajahnya basah oleh air mata, tapi bibirnya terkatup rapat menahan isak agar tidak ketahuan ayahnya. Tangan kecil Fani memegang tabletnya yang diarahkan ke bawah, ke arah gerbang. Lensa kamera itu merekam segalanya dengan jelas. Merekam bagaimana ayahnya menyeret ibunya. Merekam neneknya yang tertawa. Merekam ibunya yang dilempar ke jalanan seperti sampah. Dan merekam suara ibunya yang berteriak memanggil namanya dengan penuh kepedihan. Fani dengar, Bu. Fani dengar. Bisik Fani lirih, suaranya bergetar hebat. Di layar tablet itu, Fani menzoom gambar ibunya yang kini sedang tertatih-tatih membereskan koper, lalu berjalan gontai menjauh dari rumah dengan langkah yang sangat lemah, sesekali memegangi perutnya. Punggung ibunya terlihat begitu rapuh, seolah bisa patah kapan saja. Ayah jahat. Nenek jahat, desis Fani. Hatinya yang masih polos kini dipenuhi awan hitam kemarahan. Ia menyimpan rekaman itu ke dalam folder rahasianya. Fani menghapus air matanya dengan punggung tangan. Ia berjanji tidak akan menangis di depan ayah. Ia harus kuat. Ia harus menjadi mata-mata untuk ibunya. Sore itu, Anggi berjalan tanpa arah menyusuri trotoar. Ia akhirnya menemukan sebuah kontrakan petak kecil di gang sempit yang lembab, jauh dari kemewahan rumah yang baru saja ia tinggalkan. Dengan sisa uang receh di saku dasternya, ia membayar sewa untuk seminggu. Di kamar kontrakan yang hanya beralaskan tikar tipis itu, Anggi meringkuk memeluk lutut. Rasa sakit di lambungnya semakin menjadi-jadi, menyebar ke punggung hingga ke dada. Tanpa obat pereda nyeri yang tertinggal di rumah Farih, Anggi hanya bisa menggigit bibir bawahnya sampai berdarah untuk menahan erangan kesakitan. Tuhan! Rintih Anggi dalam kesendiriannya. Kuatkan aku seminggu lagi, cuma seminggu lagi. Biarkan aku melihat wajah Mas Farih dan Fani untuk terakhir kalinya di sidang nanti. Setelah itu, aku ikhlas. Di luar, hujan mulai turun deras, menyamarkan suara tangis seorang istri yang setia hingga akhir hayatnya, namun dibuang oleh suami yang nyawanya ia selamatkan. Kontrakan petak di gang sempit itu terasa pengap, dindingnya yang berjamur seolah ikut menghimpit dada Anggi yang semakin sesak. Sudah 3 hari Anggi tinggal di sana, beralaskan tikar pandan tipis yang ia pinjam dari pemilik kontrakan. Tidak ada kasur empuk, tidak ada pendingin ruangan, hanya suara tetesan air dari keran kamar mandi yang bocor menemani malam-malam panjangnya yang penuh penderitaan. Kondisi Anggi merosot drastis dengan kecepatan yang mengerikan. Wajahnya kini bukan lagi pucat, melainkan abu-abu seperti kertas usang. Tubuhnya tinggal tulang berbalut kulit. Setiap kali ia mencoba menelan makanan, perutnya menolak dengan hebat, memuntahkan kembali apa saja yang masuk bercampur dengan cairan asam dan darah. Kanker di lambungnya kini telah menguasai tubuhnya sepenuhnya, menggerogoti sisa-sisa tenaga yang ia miliki. Namun, di tengah sekaratnya itu, tangan Anggi tidak berhenti bekerja. Di sudut ruangan, di bawah terangnya lampu bohlam 5 watt yang remang-remang, Anggi duduk membungkuk. Di tangannya ada jarum dan benang, serta tumpukan kain milik tetangga yang minta dijahitkan. Anggi menerima pesanan menjahit permak pakaian demi mendapatkan uang receh. Matanya yang cekung seringkali berkunang-kunang, memaksanya berhenti sejenak dan memejamkan mata menahan nyeri yang menusuk tulang belakang. Tapi ia kembali membuka mata, kembali menusukkan jarum dengan tangan gemetar. Ayo Anggi, sedikit lagi. Bisiknya menyemangati diri sendiri. Kamu butuh uang ini. Bukan untuk obat. Bukan untuk makan.
Uang upah menjahit yang tak seberapa itu, ia kumpulkan lembar demi lembar di bawah bantal tikarnya. Tujuannya hanya satu, membeli sebuah dasi sutra berwarna biru tua. Anggi ingat, bulan depan adalah ulang tahun Farih. Dulu, Farih pernah menunjuk dasi itu di sebuah etalase toko saat mereka jalan-jalan, tapi Farih tidak membelinya karena harganya cukup mahal, dan saat itu mereka sedang berhemat menabung untuk rumah. Sekarang Farih sudah kaya, ia bisa membeli 1000 dasi seperti itu. Tapi bagi Anggi, ini adalah simbol cintanya yang terakhir. Sebuah kado perpisahan sebelum ia benar-benar pergi. Uhuk. Uhuk. Anggi terbatuk hebat. Ia buru-buru menutup mulutnya dengan kain perca bekas, takut darahnya mengenai kain pesanan pelanggan. Benar saja, kain perca di tangannya kini basah oleh noda merah pekat. Napas Anggi tersengal-sengal, keringat dingin sebesar biji jagung bercucuran di pelipisnya. Rasanya nyawanya seperti ditarik paksa keluar dari raganya. Mas Farih. Rintihnya lirih. Bayangan suaminya yang gagah muncul di benaknya. Meski Farih telah membuangnya, menghinanya, dan menginjak harga dirinya, hati Anggi tak pernah berubah. Ia mencintai lelaki itu tanpa syarat. Ia rela mati perlahan di kamar kumuh ini, asalkan Farih selamat dari ancaman penjara akibat kasus tabrak lari itu. Biarlah Farih membencinya sampai akhir hayat. Yang penting suaminya tetap bisa hidup terhormat dan membesarkan Fani dengan layak. Sementara itu, di rumah mewah Farih, suasana justru tampak ceria, kontras dengan penderitaan Anggi. Ibu Yanti sedang sibuk mengatur ulang dekorasi ruang tamu, membuang semua barang-barang peninggalan Anggi. Foto pernikahan Farih dan Anggi sudah diturunkan dan diganti dengan lukisan abstrak mahal. Nah, begini kan lebih enak dipandang. Aura kemiskinan si Anggi itu sudah hilang. Celoteh Ibu Yanti riang. Rih, kamu harus siap-siap. Setelah sidang besok dan ketuk palu cerai, Ibu mau kenalkan kamu sama anak teman Ibu. Cantik, lulusan luar negeri, bapaknya pejabat. Cocok buat pendamping kamu. Farih yang sedang duduk membaca berkas kantor hanya mengangguk samar. Nanti sajalah, Bu. Fokus sidang dulu. Aku mau pastikan hak asuh Fani jatuh ke tanganku. Aku nggak mau Fani diasuh perempuan itu. Tenang saja. Hakim mana yang mau kasih anak ibu gelandangan yang nggak punya rumah? Sahut Ibu Yanti meremehkan. Di lantai atas, Fani mendengar percakapan itu. Ia tidak lagi menangis. Air matanya sudah kering. Gadis kecil itu kini lebih sering diam. Tatapannya tajam dan dingin, persis seperti orang dewasa yang menyimpan dendam. Ia menatap tabletnya yang kini baterainya sudah terisi penuh 100%. Fani memastikan folder, bukti sayang ibu, aman terkunci. Nenek salah. Ayah salah. Gumam Fani pelan, jarinya mengusap layar tablet. Besok Fani kasih tahu semuanya. Kembali ke kontrakan sempit. Malam semakin larut. Anggi akhirnya berhasil menyelesaikan jahitan terakhirnya. Ia menyeret tubuhnya untuk menyerahkan hasil jahitan ke tetangga sebelah. Dengan uang upah yang ia terima, ditambah sisa uang receh di dompet, jumlahnya pas untuk membeli dasi itu besok pagi di toko dekat pasar sebelum sidang. Anggi kembali ke kamarnya, tubuhnya ambruk di atas tikar. Tenaganya benar-benar habis terkuras. Pandangannya mulai kabur, langit-langit kamar yang kusam seolah berputar. Tuhan. Doa Anggi dengan suara putus-putus. Terima kasih sudah memberiku kekuatan untuk menyelesaikan kado Mas Farih. Tolong, bangunkan aku besok pagi. Sekali saja. Izinkan aku melihat wajah suamiku dan anakku di sidang. Izinkan aku memberikan kado ini. Setelah itu, engkau boleh mengambilku kapan saja. Anggi meraba saku dasternya, mengeluarkan foto kecil ukuran 3x4. Foto Farih saat wisuda sarjana dulu, saat mereka masih miskin namun bahagia. Anggi mencium foto itu, mendekapnya di dada, lalu memejamkan mata. Napasnya terdengar berat dan berbunyi, menandakan paru-parunya mulai terendam cairan. Malam itu, di kesunyian yang mencekam, malaikat maut seolah sudah berdiri di ambang pintu, menunggu waktu yang tepat untuk menjemput jiwa yang lelah itu. Namun cinta Anggi yang begitu besar menahannya untuk tetap berpijak di bumi, setidaknya untuk 1 hari lagi. Hari penentuan. Hari itu akhirnya tiba. Matahari bersinar terik di luar gedung pengadilan agama,
Kontras dengan suasana mencekam di ruang sidang nomor 3. Fari duduk di kursi penggugat dengan punggung tegak, mengenakan setelan jas terbaiknya yang licin tanpa kerutan. Wajahnya bersih, rambutnya tertata rapi, memancarkan aura kesuksesan seorang calon direktur. Di sampingnya, pengacara Rudi sibuk menata tumpukan berkas di meja, tersenyum percaya diri seolah kemenangan sudah ada di dalam saku jasnya. Di barisan kursi pengunjung, Ibu Yanti duduk dengan dagu terangkat tinggi. Ia mengenakan kebaya sutra mencolok, sesekali mengipas-ngipas wajahnya dengan kipas tangan, menatap sekeliling dengan tatapan meremehkan. Di sebelahnya, Fani duduk diam mematung. Gadis kecil itu mengenakan gaun pesta yang dipilihkan neneknya, membuatnya terlihat seperti boneka pajangan yang kaku. Tangan kecil Fani mendekap erat tas selempang bergambar kartun di pangkuannya. Di dalam tas itu, tablet kesayangannya menyala dalam mode siaga, siap menjadi saksi bisu hari penghakiman ini. Pintu ruang sidang terbuka pelan. Suara engsel yang berderit membuat semua kepala menoleh. Masuklah sosok wanita yang nyaris tak dikenali oleh Farih. Itu Anggi. Namun, Anggi yang ini terlihat mengerikan. Tubuhnya kurus kering seperti ranting pohon, wajahnya cekung dengan lingkar hitam pekat di bawah mata, dan kulitnya pucat pasi nyaris transparan. Ia berjalan tertatih-tatih, menyeret kakinya yang tampak berat, sambil memegang erat sebuah bungkusan kertas kecil berwarna coklat di dadanya. Melihat kondisi istrinya, Fari bukannya iba, malah mendengus sinis. Ia mencondongkan tubuh ke arah pengacaranya. Lihat itu, Pak Rudi. Drama lagi. Dia sengaja dandan seperti mayat hidup supaya hakim kasihan. Manipulatif sekali. Tenang saja, Pak. Hakim tidak butuh air mata, hakim butuh bukti, bisik Pak Rudi menenangkan. Sidang dimulai. Hakim ketua mengetuk palu, membuka persidangan dengan agenda pembuktian. Tanpa membuang waktu, pengacara Rudi langsung melancarkan serangan fajar. Ia maju ke depan meja majelis hakim, meletakkan tumpukan kertas tebal dengan gerakan dramatis. Yang mulia majelis hakim, suara Pak Rudi lantang menggema di ruangan. Klien saya, Bapak Farih, menggugat cerai saudari Anggi bukan tanpa alasan. Kami memiliki bukti tak terbantahkan bahwa tergugat adalah istri yang tidak bertanggung jawab, boros, dan telah melakukan penyelewengan keuangan rumah tangga yang parah. Pak Rudi mengambil selembar kertas yang sudah ditandai stabilo merah. Ini adalah rekening koran tahun terakhir. Terlihat jelas, ada penarikan tunai sebesar 50 juta rupiah minggu lalu, dan puluhan transaksi mencurigakan lainnya sepanjang tahun ini. Total kerugian klien saya mencapai ratusan juta rupiah. Uang itu lenyap tanpa jejak. Tidak ada barang, tidak ada aset. Kemana perginya uang itu kalau bukan untuk foya-foya atau disembunyikan untuk kepentingan pribadi? Anggi yang duduk sendirian di kursi tergugat, tanpa pengacara karena tak mampu membayar, hanya bisa menunduk. Tangannya gemetar hebat di bawah meja. Keringat dingin mengucur deras membasahi punggungnya. Perutnya kembali bergejolak. Rasa sakit akibat kanker lambungnya menyerang tanpa ampun, seolah meremas ususnya hingga hancur. Namun, ia menggigit bibirnya kuat-kuat, menahan erangan. Saudari Anggi, suara hakim ketua terdengar berat dan berwibawa. Apakah benar Anda melakukan penarikan uang tersebut? Anggi mengangkat wajahnya perlahan. Matanya yang sayu bertemu dengan mata Farih yang menatapnya tajam penuh kebencian. Anggi ingin berteriak, uang itu untuk Mas Farih. Untuk menyuap saksi mata tabrak lari Mas Farih. Untuk menyelamatkan karir Mas. Tapi jika ia bicara, Farih akan ditangkap. Karir suaminya hancur. Fani akan punya ayah seorang narapidana. Tidak. Anggi tidak bisa membiarkan itu. Bi benar, Yang Mulia, jawab Anggi, suaranya parau dan sangat lemah, nyaris seperti bisikan. Untuk apa uang itu digunakan? Desak hakim. Hening. Ruang sidang sunyi senyap. Anggi menelan ludah yang terasa pahit. Air matanya menetes satu persatu. Saya pakai untuk keperluan saya sendiri, Pak Hakim. Gemuruh bisik-bisik terdengar dari bangku pengunjung. Ibu Yanti berdecih keras. Cih, dasar maling. Farih tersenyum puas. Pengakuannya sudah cukup. Ia kemudian diminta maju untuk memberikan kesaksian tambahan. Farih berdiri di podium saksi,
memandang Anggi dengan tatapan yang seolah melucuti harga diri wanita itu. Yang mulia, ujar Farih dengan nada suara yang dibuat sedih dan tertekan. Saya bekerja keras siang malam demi keluarga. Saya berikan segalanya untuk istri saya. Tapi dia mengkhianati kepercayaan saya. Dia menjual cincin kawin kami, dia menghabiskan tabungan pendidikan anak kami. Dia bukan hanya istri yang buruk, tapi juga ibu yang gagal. Saya khawatir kalau anak saya, Fanny, diasuh oleh wanita yang tidak punya moral dan manajemen hidup seperti dia, masa depan anak saya akan hancur. Setiap kata yang keluar dari mulut Farih bagaikan belati yang menancap di dada Anggi. Rasanya lebih sakit daripada kankernya. Suaminya, orang yang ia lindungi dengan nyawanya, kini sedang membunuhnya pelan-pelan dengan kata-kata di depan hukum. Saya memohon kepada majelis hakim, lanjut Farih mantap. Kabulkan gugatan cerai saya, dan berikan hak asuh Fanny sepenuhnya kepada saya. Saya ingin menyelamatkan anak saya dari pengaruh ibunya. Hakim mengangguk-angguk, mencatat poin-poin penting. Situasi benar-benar menyudutkan Anggi. Semua bukti dan pengakuan mengarah pada satu kesimpulan, Anggi bersalah. Saat Farih turun dari podium dan berjalan kembali ke kursinya, ia melewati tempat duduk Anggi. Anggi, dengan sisa tenaga terakhirnya, mencoba meraih lengan jas suaminya. Tangan kurusnya yang gemetar menyodorkan bungkusan kertas coklat yang sejak tadi ia peluk. "Mas," bisik Anggi, matanya memancarkan kerinduan yang mendalam. Ini kado buat Mas. Selamat ulang tahun ya, Mas. Aku beli pakai uang jahitku sendiri, bukan uang Mas." Farih berhenti sejenak. Ia melirik bungkusan lusuh itu, lalu menatap wajah Anggi dengan tatapan jijik. Tanpa menyentuh bungkusan itu, Farih menepis tangan Anggi kasar. "Simpan saja sampahmu, Nggi," desis Farih tajam, cukup keras untuk didengar Anggi namun samar bagi orang lain. "Aku nggak butuh kado dari maling. Yang aku butuhkan cuma satu, kamu lenyap dari hidupku selamanya." Bungkusan itu terjatuh ke lantai. Isinya, sebuah dasi sutra biru tua yang dibeli Anggi dengan susah payah, tergeletak begitu saja di atas ubin dingin, sama seperti hati Anggi yang kini hancur berkeping-keping. Anggi tidak kuat lagi. Pandangannya mulai gelap. Napasnya tersengal-sengal pendek. Ia merosot di kursinya, menatap punggung Farih yang menjauh. Dalam hatinya ia berucap selamat tinggal. Sidang ini sepertinya akan menjadi akhir segalanya. Hakim sudah terlihat siap membacakan keputusan sementara yang akan memisahkan ia dari Fanny selamanya. Namun, Anggi dan Farih tidak sadar. Di barisan belakang, Fanny melihat semuanya. Ia melihat ibunya dipermalukan. Ia melihat ayahnya membuang kado ibunya. Dan ia mendengar kebohongan demi kebohongan yang diucapkan ayahnya. Fanny tidak tahan lagi. Tangan kecilnya merogoh ke dalam tas. Jari-jarinya menggenggam tablet itu erat-erat. Wajah polosnya kini berubah keras. Penuh tekad. Sudah waktunya kebenaran bicara. "Pak Hakim," batin Fanny. "Dengarkan Fanny." Suasana di ruang sidang nomor 3 semakin berat dan mencekam. Hakim ketua merapikan tumpukan berkas di mejanya. Wajahnya tampak serius setelah mendengar semua kesaksian yang menyudutkan Anggi. Di mata hukum, bukti mutasi rekening dan pengakuan Anggi sudah cukup untuk menjatuhkan vonis bahwa wanita itu tidak layak memegang hak asuh anak, bahkan mungkin pantas diceraikan tanpa tuntutan harta gono gini. Farih menyandarkan punggungnya dengan lega. Ia melirik jam tangannya, menghitung detik kemenangan. Sebentar lagi, Anggi akan resmi menjadi masa lalu, dan ia bisa melenggang bebas dengan reputasi bersih dan hak asuh Fanny di tangannya. Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dan keterangan saksi, suara hakim ketua menggema memecah keheningan. Majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil penggugat cukup beralasan. Maka, sebelum kami membacakan putusan akhir, belum sempat palu diketuk, sebuah suara kecil yang nyaring tiba-tiba memotong kalimat sang hakim. "Pak Hakim, tunggu." Seluruh kepala di ruangan itu sontak menoleh ke arah barisan pengunjung. Di sana, Fanny berdiri di atas kursinya. Wajah mungilnya merah padam, air mata mengalir deras di pipinya, namun matanya menatap tajam ke arah meja hijau. Tangan kanannya terangkat tinggi, menggenggam erat sebuah tablet berwarna merah muda. "Fanny, duduk," bentak Farih refleks. Wajahnya merah menahan malu.
Maaf yang mulia, anak saya. Diam kamu, yah, teriak Fani, suaranya bergetar hebat namun penuh keberanian. Teriakan itu membuat Farih ternganga tak percaya. Seumur hidup, belum pernah sekalipun Fani berani meninggikan suara padanya. Fani melompat turun dari kursi, berlari kecil melewati pagar pembatas menuju meja hakim. Petugas keamanan hendak menahannya, namun hakim ketua mengangkat tangan, memberi isyarat untuk membiarkan anak itu mendekat. Nak, sapa hakim dengan nada lembut, melihat keputusasaan di mata bocah itu. Ini bukan tempat bermain. Apa yang mau kamu sampaikan? Fani menyeka ingusnya dengan punggung tangan. Napasnya tersengal. Pak Hakim, ayah bohong. Nenek bohong. Semua orang jahat sama ibu. Ibu bukan pencuri, Pak Hakim. Ibu malaikat. Farih berdiri, panik. Yang mulia, ini tidak masuk akal. Anak kecil ini pasti sudah dicuci otaknya oleh ibunya. Mohon abaikan saja. Bolehkah aku tunjukkan sesuatu padamu, Pak Hakim? Pinta Fani, mengabaikan ayahnya. Ia menyodorkan tabletnya ke atas meja hakim yang tinggi. Di sini ada buktinya. Fani rekam semuanya. Tolong tonton ini dulu sebelum hukum ibu. Hakim ketua terdiam sejenak, lalu mengangguk pada Panitera. Sambungkan ke layar proyektor. Kita lihat apa yang anak ini maksud. Pengadilan ini mencari kebenaran, sekecil apapun itu. Farih mengepalkan tangan, rahangnya mengeras. Ia ingin menyeret Fani keluar, tapi tatapan tajam hakim membuatnya terpaku di tempat. Kabel proyektor disambungkan ke tablet Fani. Layar putih besar di dinding ruang sidang berkedip, lalu menampilkan galeri video dengan judul folder, Bukti Sayang Ibu. Video pertama diputar. Gambar bergoyang-goyang, khas rekaman anak kecil yang sembunyi-sembunyi. Namun, audio dan visualnya cukup jelas. Terlihat latar belakang sebuah gang sempit dan kumuh. Anggi berdiri berhadapan dengan seorang pria bertato, preman yang sangat Farih kenali wajahnya, saksi mata kejadian 5 tahun lalu. Di video itu, Anggi menyerahkan amplop tebal dengan tangan gemetar. Suara Anggi terdengar jelas, ini 50 juta terakhir. Tolong, saya mohon jangan pernah muncul di depan Farih. Jangan kirim foto mobil penyok itu ke kantornya. Kasus tabrak lari 5 tahun lalu itu harus dikubur dalam-dalam. Suami saya baru saja naik jabatan. Kalau dia tahu dia menabrak orang dan kabur, dia bisa hancur. Biar saya yang cari uangnya, asal nama Farih bersih. Ruang sidang mendadak senyap. Hening yang mencekik. Wajah Farih yang tadinya merah padam karena marah, seketika berubah pucat pasi, lebih putih dari kertas. Matanya melotot menatap layar. Jantungnya seolah berhenti berdetak. Ingatan malam jahanam itu kembali menghantamnya. Ia mengira kasus itu hilang begitu saja karena keberuntungan, ternyata istrinya yang membereskannya. Istrinya yang memeras keringat darah untuk menutup aib kriminalnya. Video berlanjut ke klip kedua. Kali ini latarnya di kamar mandi rumah. Anggi terlihat membungkuk di wastafel. Suara batuk yang mengerikan terdengar menggema di pengeras suara ruang sidang. Hue, uhuk. Anggi memuntahkan darah segar dalam jumlah banyak. Wajahnya di video itu terlihat sangat kesakitan, menangis sambil membasuh darah itu. Kemudian, terdengar suara Anggi berbicara sendiri di depan cermin, bertahanlah sebentar lagi, Anggi. Kanker ini sakit banget, tapi kamu nggak boleh mati sebelum sidang selesai. Pastikan hak asuh Fani jatuh ke tangan Farih. Kalau Farih tahu aku sekarat, dia bakal kepikiran dan kerjanya terganggu. Biar aku yang nanggung sakitnya. Ya Allah. Desis salah satu hakim anggota, menutup mulutnya karena ngeri. Ibu Yanti yang duduk di kursi pengunjung menutup mulutnya dengan tangan, tubuhnya gemetar hebat. Ia baru saja menuduh menantunya pura-pura sakit. Video ketiga, video terakhir. Anggi terlihat sedang menjahit di kamar kontrakan yang kumuh, hanya diterangi lilin karena listrik padam. Wajahnya sudah seperti tengkorak. Ia berbicara pada foto Farih. Selamat ulang tahun, Mas Farih. Maaf aku cuma bisa kasih dasi ini. Aku jual cincin kawin kita bukan karena aku nggak sayang, Mas, tapi buat bayar orang itu supaya kamu aman. Aku rela dibenci kamu seumur hidup. Asal kamu bahagia, Mas. Layar menjadi gelap.
Video berakhir. Seluruh ruang sidang membeku. Tidak ada suara napas, tidak ada suara kertas di balik. Hanya keheningan absolut yang menyayat hati. Perlahan, semua mata tertuju pada Farih. Pria yang tadinya gagah dan sombong itu, kini berdiri kaku seperti patung. Lututnya gemetar hebat hingga tak mampu menopang berat badannya. Bruk! Farih jatuh terduduk di lantai ruang sidang. Tenaganya hilang seketika. Farih menatap Anggi. Istrinya masih duduk di kursi tergugat, menunduk dalam, menyembunyikan wajahnya. Anggi tidak berani melihat Farih, takut suaminya marah karena rahasianya terbongkar. Tapi Farih tidak marah. Jiwanya hancur. Hatinya remuk redam dihantam kenyataan. Semua tuduhan yang ia lontarkan, boros, Anggi diperas demi dirinya. Selingkuh, Anggi setia menutupi kejahatannya. Penyakitan, Anggi menyembunyikan kanker stadium akhir agar tidak membebaninya. Menjual cincin, itu untuk menyelamatkan nyawa dan karirnya. Farih merasa menjadi manusia paling hina di muka bumi. Ia baru saja menyeret wanita yang rela mati demi dirinya ke pengadilan untuk dihina dan dibuang. Anggi. Suara Farih keluar seperti cicitan tikus, parau dan penuh penyesalan. Farih mencoba bangkit, tapi kakinya lemas. Ia akhirnya merangkak. Ya, seorang calon direktur ternama merangkak di lantai pengadilan di hadapan puluhan orang, menuju kaki istrinya yang kurus kering. Air mata Farih tumpah ruah, membasahi lantai. Anggi. Ya Tuhan, Anggi. Farih memeluk kaki Anggi, membenamkan wajahnya di lutut istrinya yang tinggal tulang itu. Bahu Farih terguncang hebat karena tangisan yang meledak. Raungan penyesalan Farih menggema di seluruh ruangan, membuat siapa saja yang mendengarnya merinding. Bunuh aku, Nggi, bunuh aku saja. Raung Farih di sela tangisnya. Aku suami biadab. Aku iblis. Maafkan aku. Maafkan aku. Anggi perlahan membuka matanya. Ia melihat suaminya bersimpuh di kakinya. Dengan tangan yang gemetar dan lemah, Anggi tidak menendang Farih. Ia justru mengulurkan tangannya, mengelus rambut suaminya dengan lembut. Mas Farih nggak salah. Bisik Anggi lirih, suaranya terekam mikrofon, membuat satu ruangan menangis. Mas aman sekarang. Rahasianya aman. Jangan nangis, Mas, nanti wibawa Mas hilang. Ucapan tulus itu justru semakin menampar Farih. Ia mengangkat wajahnya, menatap Anggi dengan pandangan kabur oleh air mata. Dasi biru yang tadi ia buang, kini ia ambil dan ia dekap erat di dada. Hakim ketua melepas kacamata, mengusap sudut matanya yang basah. Ia mengetuk palu sekali dengan pelan, bukan untuk memvonis, tapi untuk mengakhiri sandiwara tragis ini. Sidang hari itu berubah menjadi panggung pengakuan dosa dan penyesalan yang terlambat. Fani turun dari mimbar hakim, berlari memeluk ibunya dan ayahnya sekaligus, menyatukan kembali puing-puing keluarga yang hampir musnah itu dalam satu tangisan pilu. Suasana haru di ruang sidang nomor 3 perlahan berubah menjadi kepanikan. Hakim ketua, dengan mata yang masih basah, mengetuk palu 3 kali dengan tegas. Berdasarkan permintaan penggugat yang dicabut secara lisan dan fakta-fakta persidangan yang baru terungkap, maka gugatan cerai ini resmi dibatalkan. Demi hukum, saudara Farih dan saudari Anggi tetap sah sebagai suami istri. Putusan itu disambut tangisan lega dari para pengunjung sidang yang tersentuh hatinya. Namun, kelegaan itu hanya berlangsung sedetik. Tubuh Anggi yang sejak tadi dipaksakan tegak, tiba-tiba limbung. Adrenalin yang menopangnya selama ini mendadak hilang, menyisakan tubuh ringkih yang digerogoti penyakit ganas. Anggi. Farih berteriak histeris, menangkap tubuh istrinya sebelum menghantam lantai. Tubuh Anggi terasa begitu ringan di pelukan Farih, seringan kapas. Kulitnya dingin sedingin es. Darah segar kembali mengalir dari hidung dan sudut bibirnya, menodai kemeja putih mahal Farih, kemeja yang dulu Farih takutkan terkena kotoran, kini ia biarkan basah oleh darah wanita yang mencintainya setengah mati. Dokter. Panggil ambulans. Cepat. Farih meraung seperti orang gila, menggendong Anggi dengan panik berlari menerobos kerumunan menuju pintu keluar. Fani berlari mengejar di belakang sambil menangis memanggil ibunya. Sementara Ibu Yanti jatuh pingsan di kursi pengunjung,
tak kuasa menahan guncangan batin atas kebenaran yang menampar wajahnya. Di ruang ICU rumah sakit pusat, bunyi monitor detak jantung menjadi satu-satunya suara yang mengisi keheningan. Bep, bep, bep. Irama yang lemah dan tidak stabil, seolah menghitung mundur waktu yang tersisa. Farih duduk di samping ranjang, menggenggam tangan Anggi yang penuh selang infus. Matanya bengkak, penampilannya berantakan. Ia tidak peduli lagi pada rapat direksi, tidak peduli pada citra publik, tidak peduli pada dunia. Di lehernya, terpasang dasi sutra berwarna biru tua, kado dari Anggi yang sempat ia buang di pengadilan tadi. Dasi itu kini melingkar, menjadi simbol penyesalan terbesarnya. Pintu ruangan terbuka pelan. Dokter spesialis masuk dengan wajah muram. Farih langsung berdiri, menatap dokter dengan tatapan memohon. "Dok, lakukan apa saja. Saya punya uang. Saya akan bayar berapapun. Jual aset saya, ambil semua tabungan saya. Asal istri saya sembuh," racau Farih putus asa. Dokter itu menepuk bahu Farih pelan, menggelengkan kepala dengan berat. "Maafkan kami, Pak Farih. Kami sudah berusaha maksimal. Tapi kanker di tubuh Bu Anggi sudah menyebar ke seluruh organ vital. Kondisinya sudah terlalu parah karena terlambat ditangani. Kemoterapi pun tubuhnya sudah tidak mampu menerima. Yang bisa kita lakukan sekarang hanya menemaninya dan membuatnya nyaman di sisa waktunya." Kaki Farih lemas. Ia merosot kembali ke kursi. "Sisa waktu berapa lama, Dok?" "Mungkin hitungan hari atau jam. Keajaiban hanya milik Tuhan." Sepeninggal dokter, Farih menangis tanpa suara, menciumi punggung tangan Anggi. "Maafkan aku, sayang. Maafkan aku." Tiba-tiba, jari-jari Anggi bergerak pelan. Kelopak matanya yang berat perlahan terbuka. Pandangannya kabur, tapi ia mengenali sosok yang menangis di sampingnya. Sudut bibir Anggi terangkat, membentuk senyum tipis yang sangat tulus. "Mas Farih," bisiknya, suaranya nyaris tak terdengar tertutup masker oksigen. "Sayang, aku di sini. Jangan banyak bicara dulu, kamu harus istirahat." Farih mendekatkan wajahnya, menghapus air mata di pipi istrinya. Anggi menggeleng lemah. Tangannya berusaha meraih wajah suaminya, meraba dasi biru yang melingkar di leher Farih. "Mas pakai dasinya." Farih mengangguk cepat, air matanya tumpah lagi. "Iya, Gi. Aku pakai. Ini dasi paling bagus sedunia. Aku nggak akan lepas. Aku suka banget, Gi. Terima kasih." "Syukurlah." Anggi bernapas lega, seolah beban berat di dadanya telah diangkat. "Mas, jangan marah sama Fanny ya, dia anak pintar, dia cuma mau lindungi ibunya." "Enggak, Gi. Fanny hebat. Fanny yang nyadarin aku. Aku yang bodoh. Aku yang buta." Farih mengecup kening Anggi lama sekali. "Kamu harus sembuh, Gi. Kita mulai dari awal ya. Aku janji, aku bakal jadi suami yang baik. Aku nggak akan gila kerja lagi. Kita liburan, kita beli rumah baru, kita." Anggi meletakkan telunjuknya di bibir Farih, menghentikan racauan suaminya. Tatapannya teduh, penuh damai. Ia tahu waktunya sudah dekat, dan ia tidak takut. Ia bahagia karena di akhir hidupnya, ia berhasil mengembalikan Farih yang dulu, suami yang hangat dan penuh kasih. Tugasnya sudah selesai. Nama baik suaminya aman, dan hati suaminya telah kembali. "Aku sudah bahagia, Mas. Lihat kamu ada di sini, pegang tangan aku itu sudah cukup," ucap Anggi terbata-bata. "Mas, jaga Fanny ya, jadilah ayah yang banggain dia. Jangan cari wanita lain yang kaya, cari yang tulus." "Nggak ada wanita lain, Gi. Cuma kamu. Demi Tuhan cuma kamu." Farih terisak. Di pintu, Fanny berdiri memegang boneka beruangnya. Ia berjalan mendekat, naik ke atas ranjang dan memeluk ibunya hati-hati. "Ibu jangan pergi." Isak Fanny. Anggi mengumpulkan sisa tenaga terakhirnya untuk memeluk Fanny dan Farih bersamaan. Dalam pelukan hangat keluarga kecil yang kembali utuh itu, Anggi memejamkan matanya. Rasa sakit di tubuhnya perlahan menghilang, digantikan oleh cahaya terang yang hangat. Meski dokter memvonis usianya tak lama, hari itu Anggi tidak pergi.
Tuhan memberinya sedikit waktu tambahan. Beberapa minggu yang singkat namun menjadi masa paling indah dalam hidup mereka. Farih menepati janjinya. Ia mengundurkan diri dari pencalonan direktur, memilih menghabiskan setiap detik untuk merawat Anggi. Ia yang menyuapi, memandikan, dan mengganti perban istrinya. Ia menebus semua dosa dan waktu yang hilang. Hingga pada akhirnya, saat Anggi menghembuskan napas terakhirnya dengan tenang di pelukan Farih, tidak ada lagi dendam atau rahasia. Hanya ada cinta yang abadi. Farih belajar dengan cara yang paling keras, bahwa kesuksesan terbesar seorang pria bukanlah seberapa tinggi jabatannya, melainkan seberapa bahagia wanita yang mendampinginya dari nol. Dan di atas nisan bertuliskan nama Anggi, Farih bersumpah, ia akan hidup sebagai ayah yang baik bagi Fani, membawa serta kenangan tentang pengorbanan tak terucap dari seorang istri yang mencintainya lebih dari nyawanya sendiri. Tama. Pesan moral, jangan menunggu kehilangan untuk mulai menghargai. Seringkali, orang yang paling tulus mencintai kita adalah orang yang paling sering kita abaikan. Harta dan jabatan bisa dicari, tapi ketulusan hati dan keutuhan keluarga tak ternilai harganya. Komunikasi adalah kunci. Asumsi tanpa bukti hanya akan melahirkan penyesalan seumur hidup.